Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, alhamdulillah kabira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Untuk para sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Meranti, pribadi Bung Laga, sahabat-sahabat semua. Dan saat ini dengan Gudang Madu beserta kameramen Dede mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin di hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Karena sebagaimana sahabat-sahabat ketahui, khususnya Bung Laga, begitu banyak rasa kesilapan, begitu banyak rasa tutur bahasa dan kata yang kurang berkenan yang telah mengiris hati dan perasaan para sahabat-sahabat semua. Di hari raya Idul Fitri yang begitu mulia ini, Bung Laga meminta dan mohon dimaafkan oleh para sahabat-sahabat semua. Dan doakan Bung Laga, sahabat-sahabat semua, doakan Bung Laga, mudah-mudahan di kedepannya Bung Laga tobat nasuha. Bung Laga tidak akan berbuat lagi yang amat sangat dibenci, yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bung Laga akan belajar. Bung Laga jadikan pembelajaran, Bung Laga jadikan muhasabah untuk merenung bahwa hal-hal yang amat sangat dimurkai Maha Kuasa tidak ada gunanya. Dan semua itu Bung Laga akan jadikan iktibar, pembelajaran-pembelajaran untuk guru yang paling berharga, agar jangan sampai terperosok ke jurang kenistaan, ke jurang yang paling dalam, dan jurang yang akan membawa diri Bung Laga ke neraka jahanam. Subhanallah tabarakallah, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan kita berdoa, para sahabat-sahabat beserta keluarga besar dan Bung Laga, Gudang Madu dan kameramen Dede, agar diberikan kesehatan selalu dan bisa menjumpai kembali di bulan Ramadan berikutnya. Itu semua atas kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini sahabat-sahabat semua, Bung Laga sedang berada di tempat sahabat Bung Laga, sahabat-sahabat semua. Dan saat ini Bung Laga sedang menunggu kedatangan dari Udin Botak. Subhanallah. Mudah-mudahan dan insya Allah nanti Ki Uyut Notorogo pun akan menyusul, karena kabar beritanya mereka akan silaturahim ke sini. Mereka akan meminta nasihat kepada diri Bung Laga, dan insya Allah sebatas kemampuan Bung Laga akan memberikan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan berguna bagi diri mereka, yang mudah-mudahan berguna untuk acuan pada diri mereka untuk berubah, walaupun step by step,
yang bulan dengan nawaitu lillahi ta'ala, mereka akan tobat nasuha. Innallahi taubat nasuha. Karena sesungguhnya apabila taubat itu kita niatkan dalam hati yang sungguh-sungguh, mudah-mudahan Allah meridhoi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjabahnya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, Bulaga memohon dukungannya untuk memberikan terus motivasinya, untuk memberikan syukurnya kepada diri Bulaga agar Bulaga semangat dalam meniti di kehidupan yang akan datang, agar Bulaga semangat untuk merubah diri, merubah perjalanan dan kehidupan Bulaga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karunia sahabat-sahabat semua. Karena bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebentar lagi ada sahabat yang mungkin sahabat-sahabat telah mengetahuinya, ada Datuk Sri Ngamat Ompong, sahabat-sahabat semua. Dan beliau pun masih ada dalam perjalanan untuk silaturahim. Karena apabila kita bisa menjalin tali silaturahim, insyaallah kita akan senantiasa dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu karunia, suatu hidayah. Dan Bulaga katakan tadi, kita harus berdoa agar kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Dan mudah-mudahan pun Udin Botak, Kiai Dr. Roga akan datang kemari. Mereka akan memintakan ngobrol, sharing, tukar pikiran. Mudah-mudahan doakan juga agar Bang Udin Botak dan Kiai Dr. Rogo ini memang taubat, bukan hanya taubat hanya di bibir saja, namun di hati mereka tidak taubat. Mereka taubat melalui bibirnya, hati pun mereka taubat karena lillahi ta'ala. Subhanallah, sahabat-sahabat semua, mungkin sebentar lagi Bang Udin Botak akan datang, akan tiba. Dan mudah-mudahan juga Bang Udin Botak tidak ada arah rintangan untuk menuju jalan kebaikan. Karena bagaimanapun semakin tinggi suatu pohon akan semakin banyak angin yang menerpa. Semakin kita ingin taubat-taubatnya, semakin banyak arah rintangan, cobaan dan sebuah ujian-ujian yang selalu datang silih berganti, agar bagaimana caranya Bang Udin Botak dan Kiai Dr. Rogo ini dihalangi untuk taubatnya. Itulah sahabat-sahabat semua, sebuah perjalanan kehidupan. Karena bagaimanapun benar kata pepatah, lebihlah baik mantan preman daripada mantan kiai. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dadah Bang Udin Botak, sahabat-sahabat semua. Apa kabarnya Bang Udin? Subhanallah. Ya, sama-sama. Sama halnya Bung Laga pun minta maaf pada Bang Udin Botak di bulan yang baik ini, yang di bulan yang mulia ini, di hari raya Idul Fitri ini, Bung Laga pun mohon dimaafkan atas kekeliruan dari Bung Laga. Itu juga Bang Udin, karena terlalu banyak kesalahan Bang Udin selama ini kepada Bung Laga. Karena Bang Udin sengaja menemui Bung Laga. Tadi Bang Udin sudah
Bagaimana kabar beliau? Alhamdulillah, katanya dia ingin mengutang tamu juga katanya. Nah, jadi Bang Udin ini sengaja datang ke Bung Laga sendirian ini. Ya. Bulaga kebetulan sudah lama tidak bersua dengan Mak Datu, dengan Mat Ompong, Ki Slamet, Bang Re Lampung, dan seperti orang lain. Bulaga pun sudah lama tidak bersua dengan beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau juga sehat walafiat. Tadi tidak bertemu dengan Ki Dr. Logo. Jadi Bang Udin ini katanya tadi mau dapat tempat ini. Bang Udin tunggu tempat pada tuh. Terus sekarang juga kelihatan batang hidungnya itu. Bulaga ingin tanya dengan Bang Udin Botak. Ada hal ihwal apa menyebabkan Bang Udin Botak sehingga ingin tobat, apakah karena lillahi ta'ala atau ada sebuah tujuan misi yang rahasia Bang Udin? Yang pasti kata Bang Udin ini sudah terlalu banyak kesalahan yang dilakukan. Jadi kapan lagi Bang Udin ya istilahnya untuk menebus kesalahan Bang Udin selama ini. Jadi satu-satu jalan itu yang Bang Udin tempuh itu adalah tobat. Karena Bang Udin lihat seperti mata Bung Laga benar-benar tenang hidupnya. Saya begini juga, karena tobat itu suatu karunia dan hidayah. Sama halnya dengan kematian. Kita ngobrol saat ini, kita tidak tahu apakah kita bisa melihat matahari terbit di esok pagi. Jadi kalau kita belum tobat, sedangkan kita telah dicabut oleh sang malaikat maut, maka merugilah kita bangun. Begini Bung Laga, maksud Bang Udin datang ke sini juga Bang Udin ini mohon bantuan daripada Bung Laga untuk selalu menuntun Bang Udin agar ke jalan yang lebih baik. Sebatas kemampuan Bung Laga akan coba untuk karena Bung Laga pun bukan orang benar Bung ya. Tapi setidaknya kita saling memberikan support, kita saling menasihati. Memang tujuan Bang Udin sudah bagus, sudah mau ibaratnya mulai sadar bahwa siapa terkait selama ini telah keliru, siapa terkait selama ini telah menyengsarakan masyarakat. Bang Udin ini selalu mengajak Uyut untuk selalu ikut Bang Udin, tapi Uyut ini sepertinya belum terbuka pintu hidayahnya. Ya tapi mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan kita jangan mudah patah arang datang. Iya, mudah putus asa. Tidak ada salahnya kita mencoba. Ya kita contoh juga. Seperti Mat Ompong, bagaimana bergajulnya dia bisa jadi preman, tapi setelah dia taubat, dia tidak mau lagi walaupun diiming-imingi harta berlian yang begitu banyaknya, saking bahwa harta berlian itu tidak dibawa mati, hanya sekedar titian jembatan. Sedikit asal kita syukuri ternyata barokah. Ternyata enak jadi orang yang baik itu ya. Dan tidak semudah itu orang percaya Bang Udin. Karena sebagaimana Bang Udin ketahui, Bung Laga sudah hilir mudik, warawiri, tobat jadi preman, tobat jadi preman. Mereka sampai saat ini pun masih belum percaya. Sampai saat ini pun tidak mau melihat muka Bung Laga. Maka akan Bung Laga buktikan. Berarti begitu juga Bang Udin. Bang Udin kan baru sekali ini. Maksudnya baru sekali ini tidak tobat sambal. Mudah-mudahan kan sekali ini jadi pelajaran yang berharga bagi Bang Udin. Mungkin juga kalau kita tobat seperti ini mereka mau menerima atau maaf dari Bang Udin. Allah Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun, walaupun dosa-dosa kita setinggi gunung dan seluas lautan. Oh iya, boleh, silakan. Apa namanya? Ini ada sedikit kue ala kadarnya Bang Udin. Setidaknya kita orang Lebaran, kita boleh ikut Lebaran lah, walaupun sederhana. Sebenarnya siang tadi Madatu ini mengajak Bang Udin ini ke tempat Uyut. Madatu? Ke gubuknya Uyut Madatu. Tapi terlalu banyak tamu yang datang ke tempat Madatu ini. Jadi ya waktu semakin hari semakin tidak terasa nih. Sudah sore itu oleh Madatu besok saja Bang Udin.
mudah-mudahan Uyut ini biasanya tapi Uyut ini hidup sendiri biasanya. Iya. Tanpa Bang Udin dia tidak bisa tidur. Mudah-mudahan karena Bang Udin taubat, ya pun ikut taubat. Mudah-mudahan. Karena dia tidak ada teman lagi. Minum dulu Bang. Ya, sudah lama tidak berjumpa dengan Ui dan Bang Udin. Sudah. Tapi pas waktu Bang Udin tobat, Bang Udin sempat menemui Uyut cukup Dia mana? bersama Madatu. Dia sempat tidak terima sepertinya. Tapi kata Madatu, kita harus secara perlahan untuk mengajak Uyut ke jalan yang lebih baik. Kita harus butuh sabar kata Madatu. Tapi ada kabar beritanya katanya ya entahlah mungkin sekitar seminggu yang lalu Bang Udin Montan dan Uyut akan menjual lahan sawit Bang Ri, apa itu benar? Itu sebenarnya belum dijual. Hanya Bang Udin ini hanya mengambil uang DP. Ya sama aja Bang Udin. Mau uang DP, mau satu sen yang penting kita terima, tapi lahan sawit itu bukan hak kita, itu berdosa besar. Tapi mau tak mau nanti Bang Udin akan menghadap Bang Ri. Bagaimana caranya Bang Ri mau menerima, kita mau mengembalikan uang yang sudah Bang Udin ambil itu. Uang sudah habis itu Bang. Sudah lah, kalau uang habis, itulah kesempatan kita. Tidak ada gunanya Bang Udin. Banyak uang tapi tidak barokah itu percuma. Sedikit uang tapi kalau kita syukuri dengan cara kita mencari dengan halal, itu akan lebih nikmat. Hanya mengeluarkan dengan masukan untuk membantu Bang Udin. Bang Udin akan banyak belajar dengan Bung Laga, dengan Mat Ompong, dengan Kirambat. Ya, karena Bang Udin lihat mereka itu tenang hidupnya di bawah. Iya, disitulah sebagai cermin kita Bang Udin. Mereka tenang karena mereka tidak dihantu-hantui rasa bersalah dan rasa berdosa. Makanya tadi siang Bang Udin ini diajak Madatu sholat di surau di Bagus Oh, Salam. di musola. Iya. Ternyata jadi orang baik itu enak. Enak. Setelah sholat kita tenang, pulangnya dikasih besek lagi Bung Laga tadi. Iya. Itulah nikmatnya Bang Udin. Maksudnya nikmat itu karena itu mungkin warga saking terima kasihnya, jadi biasanya malam nuzul Quran, malam mau hari raya Idul Fitri itu biasanya kan memang warga ini yang mungkin sudah tradisi bawa besek, bawa kue, bawa kopi, bawa Tapi ngomong-ngomong nasi. Bung Laga tadi siang sholat di mana Bung Laga? Mulai sholat di Masjid Al Iman di daerah Cabang 3. Waduh, sudah ketemu dengan Bang. Jauh jaraknya dari sini. Silakan minum boleh. Mudah-mudahan Uyut juga di perjalanan tidak ada yang mengganggu ya Bu. Karena biasa ya Bu. Untuk menuju kebaikan itu rintangan ada saja Bu. Makanya Bang Udin selalu bilang, Yud kapan lagi mau sadar Yud? Walaupun bagaimanapun juga itu, walaupun katanya sudah tua renta, Yud itu yang wajar kurang. Orang tua ini kelakuannya kembali adalah kurang. Jadi harus sabar menghadapi orang tua. Tapi kurang Yud ini walaupun tobat, kemudian ini masih khawatir dengan kelakuannya. Jadi masalah perempuan yang sulit buat kita. Memang sedari dulu itu kan sebenarnya dibilang kuya batu. Dia ini memang kehidupannya kita sendiri sudah lama di hutan, tidak kenal dengan perempuan, ya sudah otomatis dia ini ibaratnya ngeji gitu kan. Uyut ini persoalannya semenjak putus dengan Ting Reni, dia ini makan kabar beritanya mau babi hutan. Bahkan kemarin juga saat Bang Udin menemuinya di pondok itu, dia menagih uang atau menagih emas yang Bang Udin berikan sama dia. Astagfirullah. Lawan-lawan saja kemudian. Nasihati pelan-pelan, Uyut itu berikan masukan-masukan dan pencerahan. Mudah-mudahan hatinya akan terbuka. Tapi untuk sementara jelas Bang Udin
Oh iya sahabat-sahabat semua, saat ini Bung Laga sedang live di channel Gudang Madu. Sahabat-sahabat semua tonton, sahabat-sahabat semua channel Gudang Madu. Ada channelnya Datuk Singa, ada channelnya dari apa namanya Dede ya, kameramen Dede, dan dukung juga sahabat-sahabat semua karena Bung Laga ini buta baru mulai merangkak sedikit walaupun tidak ada yang menonton channelnya Bung Laga, tapi Bung Laga tidak akan patah arang. Bung Laga harus semangat karena bagaimanapun untuk membuktikan bahwa Bung Laga tobat tidak semudah memberikan telapak tangan. Biarlah waktu yang bicara sahabat-sahabat semua. Tidak tahun ini sahabat-sahabat percaya dengan Bung Laga, mudah-mudahan tahun depan sahabat-sahabat. Itu sebuah romantika kehidupan. Itulah salutnya Bang Udin. Bung Laga dulu dia dikenal bisa dibilang itu agak jelas jalannya. Bung Laga mampu bangkit. Pernah sebenarnya cerita ini cerita nih. Mahesa mengiming-imingi Bung Laga tadi. Dia datang kepada diri Bung Laga, dia mengiming-imingi uang 2 koper. Bung Laga percuma tobat kalau kere kalau sengsara. Yang sampai lagi. Jadi jawab Bung Laga, biar kere, biar miskin tak punya harta, lebih baik daripada banyak harta tapi tidak merokah, mencari uang dengan memaksa memeras orang. Tapi pengetahuan Bang Udin, Bung Laga. Mahal saya uang lagi Bung Laga. Ya tapi sering dia kan banyak saham. Jadi sahamnya ya mungkin di mata Bung Udin tidak ada lagi uang, tapi sebenarnya masih ada. Sudah ke Padepokan Bang Rey belum? Belum. Bang Udin takut kalau sendiri. Tandanglah ke Padepokan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada Cio Yonoto Rogo, subhanallah. Hujan dari hutan, mencari kemudian. Ternyata di sini kemudian Ya, ya. masuk. Masuk, lihat. Sini. Silaturahmi. Ya, sini. Banyak sekali buahnya ini. Iya. Ini diperuntukkan memang spesial istimewa untuk Uyut ya, sama-sama Uyut. Bulaga pun memohon maaf pada Uyut selama ini mungkin sewaktu di lembah hitam Bulaga sering Aduh, sekali menyakiti hati dan perasaan dari Uyut. Uyut ini sudah keliling dan kemudian akhirnya ketemu di sini. Dia ini ternyata mencari kue juga ada nih. Dia bukan mencari kue, sebenarnya tujuan dia ingin sharing, ingin tukar pikiran, dia ingin tobat. Sama mungkin dengan Uyut juga. Uyut sudah aku tobat ini. Sudah bertobat? Sudah lama. Kenapa nggak ada teman lagi apa makanya ingin bertobat? Uyut lupa aku lah. Apa? Mau kresek. Oh ini rokok, ini rokoknya. Yud. Bukan rokok. Kalau rokok ada Uyut nih. Kresek apa? Kresek lah. Untuk bawa kue. Sama saja ini. Ya. Ya nanti Yud, nanti kalau seandainya Uyut memang mau pulang ke pondoknya lagi nanti kita kasih. Iya. Nanti bawa ya. Nanti Bang Udin yang minta. Ada 1 toples tuh, 2 toples bawa tuh. Kalian tahu Uyut ini. Lihat kan orang lebaran mewah-mewah. Uyut sekarang nih baju saja gembel. Gara-gara nah, gara-gara ulaganya. Iya, dari awal mula telah Bulaga katakan Bulaga bersalah. Bulaga yang ibaratnya tanggung jawab. Lihat orang nyalin baju baru, serba baru, itu baru semua. Uyut seperti ini, tinggal di hutan, sendirian. Yud, Udin dengan sobat. di hari raya Idul Fitri ini baju baru ya sekarang. Bukan kain baru, bukan mewah-mewahan. Yang kita butuhkan hati kita. Ini Bang Udin. Diberi madatu. Sarung diberi madatu. Tidak ada Bang Udin. Mau beli madatu. Beli dari mana Bang Udin? Mau beli baju seperti ini. Kain seperti ini. Bulaga ada selai 2 helai sarung dan baju koko, Yud. Masalah tobat dan tidak itu ada di hati. Ya lah yuk, tobat yuk. Sudah tua. Dia justru Bulaga ingin mengajak Uyut Bang Udin untuk tobat. Karena yuk kita
dapat juga. Ternyata dipikir-pikir percuma kan? Percuma kita jadi bergaji, jadi bajingan itu percuma, tidak ada gunanya. Sumpah serapah iya, doa-doa para selebar iya. Tapi Bung Laka, dia ini kalau masih bisa menulis, masih selalu ingin mewujudkan impiannya katanya. Dia ini masih selalu ini. Kemudian kemerdekaan itu gagal total. Gara-gara emas sudah punah, sudah habis kawan. Makanya kata Bang Udin jangan dibahas lagi itu, Buyut. Kalau barang sudah habis Bung Laka, ya harus kita cari lagi. Muraka. Oh yus ini sekarang ini sudah kekurangan belum apa. Masih ada harapan. Yang penting Uyut bertekad bulat, niatkan sungguh-sungguh bahwa saya ingin bertobat. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Oh yus tadi pagi itu nangis. Dengan suara takbir. Iya Muraka. Ya itulah. Ya itulah kita harus introspeksi diri, harus sadar bahwa ternyata di hati Uyut masih ada secah harapan kebaikan. Lagi pula Yud, kapan lagi? Usia Yud kan sudah tua Bung. Jadi kapan lagi Yud ini bertobat? Tahu kemudian. Tetapi udah tahu bilang keras nangis. Apalagi tadi yang dengan suara yang banyak mau Herma. Sudah sekali udah. Begini saja, masalah taubat dan tidaknya Uyut sungguh-sungguh atau tidaknya itu tergantung pemerintah kota dan Uyut atau Allah. Kalau hanya berpura-pura itu pun terserah. Tapi harapan Bung Laka punya dosa besar telah mengajak Uyut dan murid kota ke jalan kemaksiatan, dan tanggung jawab Bung Laka ingin mengajak kalian kembali ke jalan kebenaran. Jangan putus asa. Sekarang kau. Ya wajar. Ya karena tujuannya. Kali yang mulai baik. Udah tidak mau tipuan. Tapi kalian inilah menyerumuskan Uyut sebenarnya. Kalian coba sekarang. Uyut kan ada. Masa lalu tidak ke masa lalu, Uyut. Kubur dalam-dalam kita jadikan acuan guru yang paling berharga agar kita jangan mengulanginya lagi. Jangan sampai kita seperti Uyut jatuh ke lubang yang untuk kedua kali. Tapi pula Bung Laka, ini kan hari raya Idul Fitri. Bisa, tapi inilah harus saling memaafkan. Kamu bicara dengan Uyut. Uyut harus memaafkan Bang Didi. Begitu juga Bang Didi. Banyak salah kau juga deh setinggi gunung kalau kebalikannya Dengan kata Bung Laka, Yud, Allah saja maha pemaaf. Kita sebagai hambanya yang lemah. oh ini dari minta sekarang pakaian kalian mewah-mewah lihat Uyut Ini tidak mewah. Ini lihat Uyut Udah dikasih Mak Datu ini. Saya juga dikasih Mak Datu. Yang penting niat kita. Uyut Hati harus kita. bertobat, jangan mengulangi lagi Uyut. Karena itu tadi sampai Uyut tega ingin menjual lahan sawit dari Bang Ri, ingin sampai tega menjual lahan kebun dukunya. iya gara-gara duniawi semua Muraka Jangan ini jangan dikejar lagi, itu sudah punya milik Yasin, orang Pak lain, Yasin. Pak Yasin. Kenapa harus dikejar? Masih ada Saumi, masih ada apa namanya? Sarmina. Iya, apa namanya Kerneti. Sarmina. Ada mau dengan Uyut. Tapi Uyutnya nggak mau. Ibu Sarmina yang kemudian bilang itu. Tergantung tidak usah pemilih. Takutnya pilih-pilih tebu, ya. Sampai kita bawa kota masih belum ini, belum temu juga. Kenapa demikian?
kalau sudah punya pasangan hidup siapa tahu berubah, Nah, iya. ya kan? Nah, Setidaknya pendapat kelakuannya itu anak ini bangunin apa ini itu bisa ditinggalkan. Nanti dulu saya tuh, ngomong-ngomong. Gue apa aja? ya silakan dulu. Berarti gimana? Dicicip dulu apa namanya, ada kue apa katanya Gue beduk. ya ini ada aqua Yud, walaupun Jeng Reni katanya Pak gitar Spanyol, Pak cendol, mohai, montong, tapi sudah punya orang lain, jangan dipaksakan. Gara-gara ini pun botak enggak. Sudahlah, jangan kita mempolis dan menyalahkan Udin Botak juga, percuma juga, yang penting Uyut ada pendirian. Misi-misi kami ini sudah berada. Habis hari raya Idul Fitri ingin berjihad ke negeri jiran sana, tetapi tidak ada modal. Yud, sudah mulai katakan. Berjihad itu bukan berarti kita harus melawan orang zalim juga. Kita melawan hawa nafsu itu sudah berjihad. Ya kan? Hanya kan nanti apa lagi kan sana. Sudahlah. Sekarang ini bagaimana meniti kehidupan ke depan. Uyut, Bang Udin Botak harus berubah. Jangan ikuti hawa nafsu lagi, akan menggelincirkan kita ke jurang yang amat sangat hina dina itu, yang amat sangat dimurkai Maha Kuasa. Tidak ada gunanya uang berlimpah. Apa yang kita dapatkan? Apakah uang tersebut akan kita bawa mati? Tidak. Yang kita bawa mati hanya 3, 5, 700 kain kapal. Rumah kayak kita yang katanya wah, mewah, bertingkat-tingkat, hanya 1 kali 2 meter. Yuk. Iya kan? Di dalam kubur kita hanya ditemani cacing-cacing tanah yang penuh dengan gelap gulita. Kalau bukan amal kebaikan teman kita sahabat kita. Kau dengar Mude? Hah? Yang bukan ikut saja kau ini. Kalau tahu-tahu sekalian kau ini. Kalau Bang kan makanya datang ke Mulakan. Mandatu yang menyarankan kita datang ke Mulakan. Nah, Karena Mandatu tidak bisa hadir di sini karena Mandatu banyak orang tamu. Nah, pasti kalau sudah Ini mengikuti tidak Mulakan, tidak Mandatu. Apa salah yuk? atur-atur saja. Kalau mereka ngajak-ngajak benar ikut saja. Ya tapi kalau bahasa-bahasa bisanya kita kenapa bahasa-bahasa Uyut kok perasaan mulanya ada sesuatu yang rahasia besar di balik pertemuan itu. Gimana lagi mereka? Uyut kesini dikiranya Uyut masih jahat. Kan ini kan lebaran. Iya benar, terima kasih. Iya benar. Uyut tidak rami, tapi ada kesalahan atau keluarga. Lagian juga Uyut itu mencari kue juga. Ya, silakan Yud. Silakan di apa namanya dicicipin. Nanti 2 toples bawa dengan Uyut ya. Kerjaan tak boleh dia apaan tahu mereka. hanya orang baik. Udah lah Udin, uang tidak ada. Kau juga ketahuan kau ini ya. Mencari kue lah. Tidak usah ribut. Ya. Tidak usah ribut, dikatakan di bulan mulia, di bulan Syawal ini, di bulan Hari Raya Idul Fitri ini kita harus jalin silaturahim, jalin tali persaudaraan. Karena begini, salah satu yang memanjangkan umur kita tidak memutuskan tali silaturahim. Saya penasaran Bang Udin masih punya orang tua, apakah sudah tiada semua? Nah, saat ini orang tua kita ya di bulan
di setiap harinya menunggu-nunggu kiriman seuntai doa dari anak. Benar kan cuma ada tuh. Ini kamu nggak benar. Dia bukan minta menunggu, minta dikirimi dibuatkan rumahnya marmer, emas, berlian, bukan. Untayan doa. Mulaga sama halnya seperti Buyut, seperti Bang Udin. Bukan orang benar tapi pengen belajar benar. Bukan orang baik tapi pengen belajar baik. Nah, sama-sama kita belajar. Mohon maaf ya, bukan Mulaga meskipun ingin menggurui Uyut. Saya tahu Uyut juga salah satu pendekar kulit tadi yang patut diperhitungkan di kalangan dunia persilatan, sesepuh. Jadi tapi setidaknya bagaimana yang muda akan menghargai yang tua kalau yang tua tidak pernah menghargai. Ya kan? Yang ceramah kita berbicara mengajak yang baik Seharusnya ya harusnya gitu. Gara-gara kalian ini lah Uyut seperti ini. Nah sekarang ini Uyut ini mengakui kesalahan Uyut selama ini. ya. Subhanallah. Ada tiga lagi orang NATO, orang Hongkong, tapi rapat. Tapi dengar ya, benar kata Bapak, lama sobat, tapi banyak orang tidak Kita biarlah karena bagaimanapun itu kapan sesuatu. Yang penting Bulaga bukan minta alam, Bulaga hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan rahmatnya, agar menjaga pandangan mata Bulaga, menjaga tangan Bulaga, kaki Bulaga, telinga Bulaga dari hal-hal kemaksiatan. Hanya itu. masuk ke bulan ada Uyut ini jangan sampai bicara di mulutnya saja, tapi hatinya juga bicara seperti itu. Ngomong-ngomong, kalian ini rumah apa? Ini kebetulan rumah pemilik, walaupun saudara jauh tapi alhamdulillah dia sudah menganggap Bulaga seperti saudara kandungnya. Nah ini kan sebuah rezeki. Iya. Tidak ada yang menyangka sama sekali karena di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun banyak masih orang mengacuhkan, mengabaikan, menganggap angin lalu, Bulaga tobat-tobat sambal, sudah lebaran akan kumat lagi, akan Bulaga buktikan. Ikan kita dari seorang yang jahat yang baik. Susah. Kita dari sini, jadi belajar. Banyak lagi kau ini. Masih kurang kau ini. Belajar lagi belajar. Sama-sama kita belajar. Nah iya. Karena sama-sama kita orang yang tidak benar, ingin menjadi orang yang benar. Ya itu tadi. Mudah-mudahan tangan-tangan yang hina, tangan-tangan sang pendosa seperti kita ini masih dijabah doa-doa kita ini. Karena bagaimanapun seperti kematian, ya kan? Kita ngobrol bertiga, terus udah katakan tadi, apakah kita bisa memastikan, bisa melihat matahari terbit di esok pagi? Tidak ada tanggung pasti. Itu rahasia Allah semuanya. Tetangga kita, baru kemarin kita ngobrol, kita bertemu, bersendagura, bercengkrama. Besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kita. Mulai malam pada bukan ucapan takbir Terlalu kemarin ini juga apa namanya mengagungkan Allah. Allahu Akbar
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Udah gitu deh. Ya, mudah-mudahan dia tersentuh. Karena terkadang nasihat orang tua, nasihat saudara seperti tidak mempan. Jadi mudah-mudahan untuk juga berubah seperti Udin. Amin, amin. Mudah-mudahan untuk juga tidak lagi ubur dunia, mencintai dunia tapi melupakan akhirat. Oh iya, jangan gimana mau lihat olahraga. Kalau mendengar takbiran, pasti menyentuh hati. Pasti jatuh air mata uyut. Makanya semalam itu Bang Udin, mana tuh ajarin Bang Udin takbir, mana tuh takbir. Ayo kata mana tuh. Pagi kan tidak terasa bulan. Pagi sudah mandi jadi mana tuh lagi berangkat ke surau. Melaksanakan sholat. Jadi ini sebuah cerita mulut buatan. Iya iya. Ada seorang pemuda yang menanyakan kepada Diri Bulaga, dia masih punya orang tua. Bulaga katanya, saya minta jawaban Bulaga yang sebenar-benarnya dan setulus-tulusnya. Apa kata Bulaga? Bagaimana caranya agar saya bisa membahagiakan orang tua? Jadi saya jawab, kalau orang tua dia tidak butuh makan makanan yang enak, tidak butuh pakaian yang berbahan dari sutra atau emas, dia hanya butuh anaknya bahagia. Orang tua kita hanya bisa butuh kalau kita tidak melukai, menggores hati dan perasaan orang tua, itu sudah cukup. Iya. Bang Udin ini banyak minum es dari tempat mana jadi agak padu. Itu sudah cukup. Jadi jangan kita menilai apakah Allah Subhanahu wa taala itu memaafkan hamba yang banyak dosanya. Pasti dimaafkan dong. Iya. Karena Allah malah Ar-Rahman yang maha pengasih maha penyayang. Kalau ditobat, ini pasti. Diterima asalkan tobat nasuha. Innallaha taubat nasuha. Hanya kepada Allah kita tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya bertaubat. Kalau masalah jodoh, karena jodoh, rezeki dan maut itu telah tertulis dalam papan tulis lauh mahfuz di surga. Jodoh kita, rezeki kita, kematian kita. Karena rezeki tidak mungkin akan tertukar. Begitupun jodoh kita. Kalau memang sudah waktunya takdir, walaupun di seberang lautan, kalau memang takdir kita akan menyatu dengan hati dan perasaan kita. Itu. Jadi sudah, tidak ada gunanya kita mengejar harta sebanyak-banyak. Karena harta itu yang akan menenggelamkan kita nanti. Iya, ya sekarang ini udah kenyataan belum tak? Hasil uang dari Maesa ratusan juta. Sekarang ini raib habis masih beli botak. Iya, iya. Jadi kita sungguh-sungguh ingin bertobat nasuha. Sungguh-sungguh kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lupakan masa lalu, kita buka lembaran baru. Seperti Bulaga. Walaupun sampai saat ini pun sahabat-sahabat masih belum percaya. Itu modus, itu akal-akal bulus Bulaga. Tidak apa-apa. Tapi akan Bulaga buktikan
Bulaga bukan minta alam, bulaga bukan minta pandang di sesama manusia, tapi bulaga hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya begini Yud, kapan lagi kita akan sadar, kita akan berjalan di jalan kebaikan kalau tidak dari sekarang? Tidak ada kata-kata terlambat Yud. Ya sebenarnya Uyut ini yang malu sekali. Mestinya Uyut yang menasihati kalian. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Yud. Kita sebagai manusia ini harus saling Ya, sehat nasihat dulu. jadi ingin tobat dengan betul sambal tahu ini. Nanti itu kita balik tobat lagi. Ya mudah-mudahan kita. Contoh saja murata. Mau juga tak akan mencoba belakang. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Ya. doa-doa kita, doa-doa sang pendosa dijabah oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Ya mungkin karena bulaga kita ingin pamit dengan famili, dengan saudara bulaga tahu sendiri, harta tak punya. Tapi sebenarnya bulaga punya satu bagian dalam hati kita. Kenapa? Iman itu seolah-olah sebagai nur petunjuk jalan bulaga ingin menuju surga Allah. Kita sama-sama pamit dengan pemilik kita. Hati-hati di perjalanan mungkin Merah ke Motoroko ya, kan bulaga ini bersama saling dengan sedang lain dengan gudang mana? Ada kameramen Dede, ada juga bulaga kan begini. Bulaga kan meniti karir ibaratnya itu dari nol, dari apa namanya bawah. Dia lah step by step sedikit demi sedikit, mudah-mudahan kedepannya seiring berjalannya waktu sama-sama percaya dia akan memberikan semangat begini. Kamu juga mohon pamit Sama-sama begini nih mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati di perjalanan ya. Mau deh. Jaga kamu nanti. Kasih mana? Nanti minta dengan Nanti apa namanya kita kita. minta aja. Bukan. Oh, iya. Jangan begitu deh. Kalau nanti dituin si Dedek ini mau titip. Oh tidak apa-apa. Kok Ini untuk Tahu semua. ini untuk oleh-oleh Wid. Yang penting nanti saya minta ridho, minta ikhlasnya dari Syekhul Ayo, Bait ya. terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat semua, terima kasih banyak karena terus memberikan supportnya, memberikan semangatnya, memberikan dorongannya, memberikan motivasinya. Dukung sahabat-sahabat semua, dukung Bulaga sahabat-sahabat semua, berikan semangat kepada diri Bulaga dengan cara di like dan di share serta di subscribe selalu karena subscribe itu gratis. Dukung juga sahabat-sahabat semua, sahabat kami ada Gudang Madu karena sahabat-sahabat Bulaga saat ini sedang numpang nebeng ke channel dari Gudang Madu. Dukung sahabat-sahabat semua Gudang Madu dengan cara di like, di share dan di subscribe selalu. Dukung juga kameramen Dede, dukung juga Datuk Singa, Mak Datuk, Ki Selamat, dukung juga King Sultan dan doakan juga Bari Lampung agar beliau senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kebahagiaan dunia akhirat, dan insya Allah beliau nanti akan selalu hadir, selalu tampil untuk menemani hari-hari daripada sahabat-sahabat semua. Bulaga mohon undur diri, mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah ucap dan salah sapa. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.